Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 8 Februari tahun 2026 adalah hari Minggu biasa kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 58 ayat 7 sampai 10. Beginilah firman Tuhan Allah, Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang, laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah, engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini Aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi berguna bagi semakin banyak orang. Pada hari Minggu ini, bacaan-bacaan kitab suci berbicara tentang bagaimana berjuang agar hidup dan kehadiran kita menjadi sesuatu yang berguna bagi semakin banyak orang. Tujuan hidup kita sebagai orang beriman Kristiani adalah supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Menjadi berkat bagi semakin banyak orang adalah komitmen manusia yang diinginkan Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya berbicara tentang bagaimana menjadi terang, garam, atau apapun juga yang berguna bagi banyak orang, terutama orang-orang kecil, miskin, dan tertindas. Dalam konteks nasihatnya tentang puasa yang harus dijalankan oleh orang-orang Israel, Tuhan menitip pesan melalui Nabi Yesaya agar mereka perlu berpuasa. Puasa itu tidak sekedar pengekangan diri, tetapi momen berbagi. Tuhan menasihati supaya mereka memecah-mecah roti mereka dan membagikan kepada yang lapar, memberi tumpangan bagi yang tidak punya rumah, memberi pakaian bagi yang tidak memilikinya, tidak menutup mata dan menghindar dari saudaramu yang susah, tidak lagi menghukum dan memfitnah orang lain. Bagi Tuhan, seperti yang disampaikan melalui Yesaya, dengan tindakan-tindakan tersebut, pribadi mereka akan nampak di hadapan banyak orang sebagai terang mirip fajar, dan luka dosa mereka akan disembuhkan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan segera pulih, dan kebenaran akan menjadi barisan terdepanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dengan itu, Tuhan akan selalu cepat menjawab doa-doa dan permohonan-permohonanmu.
mengorbankan apa yang hendak dinikmati demi orang lain, dan menolong yang tertindas. Hal-hal itu membuat pribadimu nampak seperti cahaya yang terang. Ia bersinar dan kegelapan diri akan tersingkir. Saudara-saudari terkasih, gema pesan ini berlanjut dalam perkataan Yesus sendiri dalam Injil. Dengan menggunakan 4 metafora, yakni terang, garam, kota di puncak gunung, dan pelita yang harus ditaruh di atas kaki Dian, Yesus hari ini menyuarakan pesan sederhana tetapi mengagumkan itu. Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Ia lalu melanjutkan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Terang, garam, kota di puncak gunung, pelita yang harus ditaruh di atas kaki Dian adalah metafora yang menasehati untuk belajar menjadi pribadi yang berguna bagi banyak orang. Orang tidak boleh hanya ingat diri, tertutup dan egois. Bacaan kedua berasal dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, berisi tentang sharing, refleksi, dan kesaksian iman dan pelayanannya. Paulus dengan rendah hati, tulus, jujur dan terbuka bersharing tentang apa yang dia hayati dan hidupi dalam pelayanannya. Dalam pelayanannya, ia tidak hadir dengan memamerkan kehebatan dirinya. Ia mengosongkan diri, menunjukkan diri sebagai seorang yang tidak punya apa-apa, semata-mata hanya demi dan tentang Yesus Kristus. Ia bahkan dengan terbuka men-sharingkan kerendahan hati dalam pelayanan, tetapi pada saat yang sama, ia tetap teguh dan tegas, menyatakan segala ajaran yang berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari hikmat dan pemikirannya sendiri. Saudara-saudariku terkasih, ketiga bacaan kitab suci hari ini mengingatkan kita untuk berusaha menjadi sesuatu yang berguna bagi semakin banyak orang, tidak untuk diri sendiri atau hanya kelompok-kelompok tertutup tertentu. Setiap orang diajak untuk membawa sesuatu yang baik bagi orang lain, siapapun juga. Rasul Paulus melengkapi dengan pesan ini dengan menasehati agar orang harus memelihara kerendahan hati, menghindari motivasi untuk memamerkan diri sendiri. Menjadi terang dan garam juga hanya bisa maksimal jika orang komit, konsisten, dan setia untuk mewartakan Yesus Kristus, bukan diri sendiri. Semoga demikian. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.